Sangat tajam di batu gunung. Gimana pemirsa? Apakah boleh dilanjutin ke batu gunung, ke batu grit untuk cari kelas tajamnya? Ini sifat tajamnya udah nemu, sifat tajamnya sudah dapat. Kita buktikan di kelas tajam. Tapi minggu depan kita berjumpa lagi. Sudah selesai. Tidak perlu ibu-ibu kongsen-kongsen di batu, dicoet, di mana aja perlu. Kalau ibu nggak bisa main kristal tuh stick. Nah, ibu pakai ini aja. Ibu kan punya mangkok di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kita alhamdulillah bisa kembali lagi ke channel YouTube Muhammad Siddiq Official. Sore hari ini saya mau mengasah ini nih, sampai tajam. Nih, salah. Maksudnya ini pisau stainless. Kemarin udah ngasah golok buat sembelih. Nah, sekarang kita ngasah pisau ini yang banyak manfaatnya untuk ibu-ibu nih. Biar ibu-ibu pada paham cara ngasah di stainless nih. Tapi saya bikin dulu matanya. Ntar kalau udah tajam, baru pakai mangkok ngasahnya. Tapi di situ dirapiin dulu ya. Oke, kita lihat di sini. Kita bikin mata dulu. Kita bikin matanya dulu nih. Ini stainless. Stainless itu susah, keras biasanya. Nah, saya pakai kacamata nih biar gak kepotikan. Nah, ini saya bikin matanya. Nah, gitu. Ntar bapak-bapaknya juga ngasahnya seperti itu. Bikinnya kalau stainless di sini dulu, karena kalau di batu nggak boleh keras. Ayo. Udah. Tadi kita sudah cari matanya nih. Nih, cara matanya udah bagus nih. Kita tadi gerinda tuh. Tapi sedikit aja matanya. Tapi yang kemarin banyak yang komen katanya goloknya belum tuntas ngasahnya di batu gunung. Oke, kita terusin lagi yang kemarin tuh ngasah golok di batu gunung. Tapi ini ntar saya rapi lagi ya. Nah, goloknya kemarin, karena sekarang golok lain deh. Nah, untuk golok sembelih yang panjang kayak gini nih panjangannya. Nah, ini baru digerinda ini. Digerinda. Baru rapi nih matanya nih. Nah, cari matanya di 240 sampai ini balik, sampai burnya habis. Nah, baru kita ganti batu. Pelajaran yang kemarin udah saya kasih. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak udah pada ikutin semuanya, udah pada bisa. Insya Allah semua pada paham. Karena gampang ini buat ikutin di channel saya. Bahasanya paling enak diikutin. Bahasa Betawi, bahasa Indonesia dan mendingan nih. Ini udah selesai nih kemarin. Nah, sekarang kita bikinin pisau buat ibu-ibu ini, buat masak nih ibu-ibu nih. Cara ngasah stainless nih. Ini udah dikasih dibikin mata nih. Oke, kita turunin di batu mana tuh? Oh, ini. Batu ini 1 2 3 4 5 6. Tadi mana? Oh, ini. Nah, ini kita bikin nih. Apa namanya batu kondomium apa namanya? Nah, saya nggak ngerti nih baru ini. Ini boleh dibagi sama abang kita ini bagusnya. Nah, ini buat ambil matanya supaya burnya jatuh. Nah, begini. Stainless itu paling susah biasanya. Tapi kalau ngerti paling gampang, paling enak ngasah di stainless. Nah, ini udah dapat cepat mah. Dia kan empuk. Nah, tapi ibu-ibu ntar pada kecewa nih kalau ngasah tadi gini.
Nah ini kan matanya sudah bening tuh, bagus tuh. Nah ini tajamnya kalau begini sangat halus ini. Nanti bapak-bapak praktekinnya nih, nggak pakai digerinda juga, tapi pakai batu kasar, batu gunung yang seperti ini nih batu apa tuh namanya, beli di material nih, bisa ini pakai ini. Nih jadi jangan bingung kalau punya stainless, nah saya di mana ya? Jangan, batu ini aja cukup, dia bisa. Nah, ini udah rapi, kita bikinin matanya sudah dapat. Biar ibu-ibu pada senang ini, bapak-bapak doang senang, ibu-ibu juga biar pada senang, dia pisaunya tajam-tajam. Nah tadi buat ngiris daging, buat buah, ntar ngasanya udah nggak boleh ke batu lagi. Ntar ada caranya, saya kasih tahu Bu, tenang aja Bu. Nih, kita buangin dulu nih, kita buangin dulu makanya. Nah, sama juga ini buat ngasah Victorino atau Taramontina ya seperti ini bisa tuh. Ini kan kecil ini pisau bagus ini, dulu dapatnya dari hotel ini. Nah hadiah saya dikasih nih, padat pajannya dia. Nah ini saya udah bikinin matanya. Nah ini bisa buat potong kambing, bagus. Nah sama juga di Taramontina atau di yang ada gituan itu, yang ada logo-logonya cap garpu, apa tuh namanya itu, saya nggak paham tuh. Semuanya jenis-jenis stainless gitu dah, bisa deh gampang ini tuh. Nih. Nah begini caranya, nah stainless. Nah ini matanya kan tuh udah bagus tuh, udah keluar. Nah, udah dari batu 240 ini. Nah kita pindahin. Nah kita pengen bagusin asahannya biar nggak kelihatan baret batu ini ya, biar kerja norak begitu. Kita kerja cakep nih matanya doang. Kalau mata saya mau dicakep, mau mata pisau. Saya mau buat senangin ibu-ibu nih, bapak-bapak udah. Nih tuh, mantep nih. Nah ini udah dapat. Ini kan ribet kalau ngasih stainless, makanya diajarin nih biar tahu. Orang nggak ada mau ngasih tahu ngasih stainless nih. Ini habis dari batu 240. Nah kita halusin matanya di ampas 240 juga tuh. Nah ini udah cakep tuh matanya tuh, udah kelihatan bagus tuh. Nah tadi buru-burunya udah hilang. Nah kita tinggal ngalusin ke batu gunung yang halus. Kita cari dulu di sini, tapi dulu biar burnya sampai jatuh, sampai habis ini. Nah, ini sama juga sama Victorinox, ngasah Victorinox, Taramontina, pokoknya jenis-jenis yang stainless kayak gini ngasahnya bisa ini. Bapak tinggal ngulang-ngulang nanti di YouTube saya, di Sidik Official. Nah ini ada cara mengasah pisau stainless. Ini sangat bermanfaat karena banyak orang menggunakan selain golok-golok tradisional Indonesia yang golok-golok depan seperti ini, banyak juga yang pakai stainless. Standarnya emang dijaga harus pakai stainless yang udah nggak karatan. Tapi kita kan orang setahun sekali ya buat motong. Kalau dijaga juga nggak karat ya yang di tempat. Nah ini biar hilang. Nah ini udah bisa ini. Kalau udah halus begini nih, matanya udah bersih, terus burnya udah hilang tuh. Nah ini bisa dipedain di batu yang halus.
dengan syarat di 240-nya ini harus kebuang matanya. Tuh. Nah ini 240-nya udah kebuang matanya. Nah kita pindahin ke batu. Ini batu yang kemarin, batu gunungnya yang halus, yang cakep ini. Nih kita pindahin ke sini. Nah gini kan kalau Tara Motina tuh panjang, enak biasanya ya. Nah ini tadinya ini udah sangat tumpul ini karena udah lama bener ini dipakai buat nyacah tulang sama orang perempuan di dapur. Kalau beli ayam motongnya saya pakai ini keras. Nih, ntar ibu-ibu kalau udah tajam pisaunya, nah kalau bapak-bapaknya udah bisa ngasih kayak ini, ibu-ibu jangan sungkan-sungkan, saya bisa dong, no gitu. Dapur banyak. Nah, kalau punya Tara Motina atau Picto, ya gini rasanya. Yang kayak tadi dari awal, nyari matanya digini dulu. Biar cakep, matanya digerinda biar tipis, biar halus. Nah pindahin ke batu ini 240-nya, batu kondomium namanya ini, atau kalau nggak punya ini pakai batu yang di material ini juga bisa pakai ini. Nah ngasa Picto atau ini atau Tara Motina atau sejenis yang lainnya itu juga bisa. Nah setelah itu baru kita ganti batu pakai batu ini. Di batu ini aja buat stainless itu udah sip tajamnya. Nih, kita udah bikinin matanya yang presisi untuk ketajamannya. Ini pelajaran ini sangat mudah dan gampang, cuman gak ada yang mau praktekin, cuma di GSQ doang dipraktekin stainless. Karena pengalaman aja ini mah buat perbandingan, ntar biar tajam. Jadi kalau punya Tara Motina yang bagus atau jenis-jenis Picto, Victorinox atau yang ada mereknya di sini cap garpu tuh yang cakep banget, yang panjang, yang stainless. Nah begini cara rasanya. Jadi bapak-bapak nanti yang punya stainless di rumah yang panjang ataupun pendek udah saya buktiin, udah saya praktekin, tinggal bapak-bapak ngasih sendiri di rumah. Kan batunya udah pada beli, batu gunungnya dari yang kasar sampai yang halus, sampai yang lebih halus lagi. Amplasnya banyak di pasar, beli yang 240 sama yang 600 sama yang 1000 buat najeminnya. Nah buat ngilangin bur-burnya. Setelah itu baru kita pindahin ke batu halus. Nah itu udah bisa buat pakai motor besok. Nah ini juga besok mau dipakai buat motor kami. Nah ini udah bisa, ini udah cukup nih. Tapi kalau buat motong udah tajam. Tapi kalau buat ke ibu-ibu, wah tangannya habis pedukan nih. Ibu-ibu seneng nih nonton, ntar wah pasti suaminya disuruh ngasah, saya dong gue gitu, gue mau potong daging. Nah pasti dah besok nih gara-gara GSQ, wah gue disuruh ngasah gini gue nih, ngasah pisau begini lagi yang mau bisa. Nah udah ada tutorialnya di channel saya nih, tinggal ikutin aja nih. Udah cakep, oh matanya udah bagus, udah kelihatan ya, udah tajam ini nih. Ntar kalau udah tajam ngasahnya pakai mangkok. Kalau nggak ada kristal, ibu kan nggak punya kristal, pakai mangkok. Udah kan, tuh udah bagus.
Nah, kita cari yang ampas bekas aja dah, kalau nggak ada baru mah biar awet nih. Nih kita cakepin matanya nih. Tuh udah kelihatan kan matanya udah bagus. Nah ini sedikit lagi kita akan tes ketajamannya sampai tajam. Terus cara ngerawatnya bagaimana nanti saya kasih tahu. Kalau dia punya kristal ya gampang, pakai mangkok buat ngurusin matanya. Jadi tadi ibu-ibu nggak bingung, jangan dicoret ya, jangan di lubang batu, matanya hancur. Ini matanya udah bagus tuh, udah cakep, matanya udah bening. Nah kita ubah ntar tajamnya. Nah, ya. Sekarang kita pindah ke bawah ya, kita rapiin matanya, di stropping. Tetap di stropping ini matanya biar cakep. Nah, oke, kita pindah dulu ke stropping. Kita buktiin kalau ini memang udah tajam, udah sangat tajam, bisa potong kambing. Ikutin saya terus. Sudah biasa ya. Dari tadi matanya cari di gerinda, matanya udah dapat. Terus kita turunin ke batu D240, sudah dapat, udah rata, udah tajam. Nah kita turunin lagi ke ampasnya 240 juga, sudah bagus. Nah kita turunin ke batu gunungnya juga sangat halus, sudah dapat juga, sudah bagus. Sekarang kita buktiin apakah ini tajam, kita buktiin. Strapping tetap. Kenapa strappingnya pakai ampas dulu? Nah ini buat ngilangin bur-bur. Nih, ini ada nih gram-gramnya nih, halus, sangat halus ini gram-gramnya. Nah, buanginnya pakai gini aja, pakai ampas dulu tuh. Di strapping ampas, Setelah itu kita lihat, oh berarti burnya sudah hilang, sudah rata, sudah cakep. Nah, baru kita stopping di kulit. Nah, stopping kulit sama juga di Picto atau di Taramutina atau di sejenisnya bahan stainless yang lainnya, itu banyak sekali. Nah, sama seperti itu rasanya, sama bener. Nah, kita sama tetap di stopping juga di kulit dia, sama stopping kulit. Nah ini sudah ngilangin mata burnya di amplas 2000, terus sudah di stropping di kulit untuk ngilangin burnya, gram-gramnya nih sudah hilang gram-gramnya. Nah, dites apakah bisa tajam seperti pisau yang sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gampang, sudah sangat tajam. Nah kalau ibu-ibu yang sudah tajam begini, nggak perlu ibu-ibu konseng-konseng di batu dicoet di mana aja, nggak perlu. Kalau ibu nggak bisa main kristal tuh stick, nah ibu pakai ini aja. Ibu kan punya mangkok di rumah, nah pakai mangkok ini, bisa pakai mangkok. Jadi ibu-ibu nggak usah takut, nggak usah bingung. Bisa tumpul di rumah habis biasa, lempengin matanya pakai mangkok tuh, pakai mangkok gitu. Nah gitu Bu, ini pelajarannya mahal dari Jepang, pakai mangkok. Nih jarang yang ngasih tahu Bu, kalau ngasih stainless pakai mangkok.
Bu, gitu. Nah, itu bagus, tajam, enak. Nah, dia makin tajam. Kalau matanya nanti udah grepesan, ibu kupas bawang atau potong-potong daging atau udah kagak mempan, kan matanya ini udah halus nih, udah cakep matanya. Kalau di kongseng batu, dicoet, hancur lagi matanya. Kalau ibu nggak punya kristal, ya itu pakai, ibu juga lagi bakal bisa kristalnya. Jadi pakai ini nih, pakai nah gitu Bu. Jadi cari padat mangkok yang paling halus Bu. Tuh. Gitu Bu, caranya. Gitu aja Bu. Nah ini kemari ibu motong lagi daging, terus kalau udah mempan, diituin lagi di mangkok, potong lagi, kayak gitu. Jadi kalau ibu kan nggak mungkin nginstal. Kalau bawa bapak pasti nginstal. Kenapa? Kalau ditajamnya di 10, kalau kristalnya lebih halus dari ini, tajamnya jadi 20. Begitu Bu. Nah, begitulah pelajaran untuk ngasap pisau stainless dari 240, dari mata gerinda sampai 240, sampai halus, sampai tajam, sampai benar-benar tajam. Nah ini sudah bisa pakai motong kambing, atau kalau di Victorinox atau di Taramontina itu udah bisa buat motong sapi. Karena apa? Matanya udah presisi, tajamnya juga udah asik, standar tajamnya udah di batu, bukan di pabrikan lagi, padatnya udah bagus. Nah tajamnya udah spesial buat potong. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pengguna stainless atau ibu-ibu yang menggunakan stainless buat di dapur atau tukang daging, teman-teman semuanya bisa bermanfaat dengan adanya video di YouTube MC Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa di subscribe, di komen di Muhammad Siddiq Official di YouTube kami. Selamat sore.